Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ngomongin tentang tajwid yang berlebihan ya atau takaluf. Insya Allah ini masih ada sambungan sebelumnya. Intinya belajar Quran itu mudah ya, insya Allah. Jadi jangan pernah khawatir. Namun kita juga perlu memahami. Jadi jangan sampai kita salah paham tentang tajwid yang berlebih-lebihan. Jangan sampai kita mengira karena kita susah belajar, sudah dicontohkan sama gurunya, terus kita anggap itu berlebihan gitu. Ya, belum tentu. Maka kita perlu mengetahui dulu ya contoh-contoh tajwid yang berlebihan supaya nanti tidak salah paham. Ya. Yang pertama yang disebut tajwid yang berlebihan yaitu ya tasdik ya, memanjangkan huruf dengan menggerakkan mulut ke kanan dan ke kiri. Artinya ketika bacaannya panjang kemudian mulutnya itu ke kiri ke kanan atau ke depan atas bawah gitu ya. Nah, ini yang kemudian dikatakan berlebihan. Contohnya seperti ini teman-teman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, gitu. Ya. Jadi Allah ya. Jadi itu contoh yang tasdik berlebih-lebihan. Santai aja ya. Nah, yang kedua, berlebih-lebihan apa? Membuat gerakan mulut yang tidak wajar ya. Ya, contohnya apa? Misalkan huruf to. Ini saya mencontohkan huruf-huruf yang istilah misalkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini mulutnya tidak wajar ya. Nah, itu juga kemudian juga berlebih-lebihan. Ya, shy ya. Biasa aja, shy. Ya. Shy. Shy. Itu. Ini gerakan mulut tidak wajar ya. To. To. Padahal ya to. Itu aja gitu. Yang ketiga ya, iramanya berlebihan. Hati-hati jangan sampai irama ini misalnya ketemu dengan huruf yang belakang-belakang ayatnya itu, akhir ayatnya itu panjangnya 2 harokat. Gara-gara irama itu bisa jadi kelebihan. Nah, ini pentingkan ya. Wadduha wallaili idza saja. Kelebihan. Panjangnya jadi kelebihan karena apa? Pengaruh irama itu juga termasuk berlebih-lebihan ya. Kemudian ya, nah ini yang nambah-nambahin hukum gitu. Contohnya hams yang berlebihan ya. Hams itu kan keluarnya suara, keluarnya nafas, nafas ya. Tuh. Ats, ats, ats. Nah, mudah-mudahan kerekam ya suaranya nih. Kayaknya udah saya contohin. Ats. Nah, jangan sampai jadi ats ya, berlebihan. Tabbat yada harusnya cukup ya, tapi malah memunculkan makhraj baru atau memunculkan sifat huruf yang baru ya. Jadi muncul huruf sin sukun di situ ya. Padahal cukup keluar nafas saja gitu. Tabbat yada. Nah, akhirnya jadinya tabbat yada. Nah, itu sudah berlebihan. Dengung kepanjangan itu. Minal jinnati wan nas. Nah, itu juga digunanya kepanjangan, itu juga termasuk berlebihan dalam hal hukum tajwid ya. Nah, ini beberapa contoh yang dikatakan berlebihan ya. Nah, maka jangan sampai karena kesalahpahaman kita ada hukum tajwid yang sebenarnya sudah benar, makhrajnya sudah benar, karena kita nggak sanggup lalu kemudian kita anggap itu berlebih-lebihan. Padahal yang dimaksud berlebihan adalah seperti ini, dan ini biasanya pernah terjadi. Yang paling sering memang pada sisi irama, sama biasanya nambahin itu ya, ada di bagian hamsnya yang kelebihan ya, atau mungkin sifat-sifat tertentu ya gitu ya,
qalqalah yang berlebihan. Ada qalqalah berlebihan itu sampai kemudian memunculkan kayak huruf baru, misalkan gitu, bako, dibacanya bako gitu. Itu bisa saja termasuk berlebih-lebihan ya. Baik, setidaknya itu yang bisa saya share buat teman-teman semuanya ya, supaya kemudian kita memahami itu. Jadi jangan sampai kita belajar tahsin kemudian kita menemukan sesuatu yang sulit ya, lalu kemudian kita mengatakan wah ini berlebihan ini, padahal ya belum tentu gitu, itu belum tentu itu masuk kategori berlebihan. Makanya saya perlu memberikan beberapa contoh ya yang kemudian dimaksud dengan berlebihan dalam hal tajwid ya, seperti itu. Jadi termasuk huruf H ya. Huruf H ini ada yang memberikan contoh itu H, seperti rongga dada ini naik kemudian mengeluarkan H. Beberapa guru ada juga yang mengatakan bahwa ini harus pakai power ya. Padahal sebenarnya ada maksudnya sebenarnya. Guru-guru melatih atau mengajari itu dengan mengeluarkan power itu. Saya memahami huruf H itu kenapa disuruh berpower itu. Padahal kita nggak pernah dengar ada imam yang baca bismillah itu bismillahirrahman seperti menghembuskan dorong nafas seperti itu, enggak gitu. Ya bismillah biasa. Bismillahi, bukan bismillahi. Enggak. Tapi kenapa ketika dilatih ada latihan haknya dikuatkan seperti itu, ternyata maksudnya adalah supaya nanti ketika pada ayat-ayat yang bagian akhirnya atau akhir ayatnya itu ada hak disukun ya, kita masih punya nafas. Karena sifatnya ketika hak disukun adalah ada rohoah di situ, ada ngalir nafasnya di situ. Jangan sampai nanti ketika disukun nafasnya habis. Nah, bersamaan dengan akhir ayat nafasnya habis. Jangan sampai seperti itu. Makanya ada beberapa teknik ataupun latihan yang dilakukan oleh guru. Bukan maksudnya untuk mempersulit ya. Cuman memang ada beberapa guru yang tidak menjelaskan. Tetapi insya Allah kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya, kenapa itu dilakukan. Seperti itu. Dan saya kira ada tingkatan-tingkatan dan terus belajar ya, yang saya pahami ketika seseorang bahkan ketika sudah mencapai sertifikasi pada metode tertentu pun itu masih ada upgradingnya lagi, ilmu ilmu lagi, sehingga kemudian kita sampai pada pemahaman yang benar. Seperti itu. Kalau saya di UMI sendiri itu ada sertifikasi guru Al-Quran metode UMI, itu setelah itu masih ada pendalaman tilawah ya, dan masih ada pelatihan-pelatihan berikutnya ya. Jadi insya Allah masih tetap terus belajar, dan saya pun masih tetap terus belajar, sehingga saran dan masukan dari teman-teman ya insya Allah kami terima, dan juga saya butuhkan dukungan ya, dari teman-teman sekalian ya. Semoga kita tetap bersemangat dengan dekat dengan Al-Quran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.